Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu kembali dengan materi pembelajaran fisika kelas 11 MIPA. Semoga kalian dan kita semua tetap sehat, tidak kurang satu apapun, dan sudah tentu kita tetap selalu semangat. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cahaya sebagai gelombang. Artinya cahaya memiliki sifat seperti gelombang. Ya, cahaya memiliki sifat seperti gelombang karena dia atau cahaya bisa memantul atau berefleksi. Contoh pada alat seperti alat ini, cermin. Kemudian berikutnya juga cahaya bisa berefraksi atau membelok. Kemudian juga cahaya bisa berinterferensi atau bersatu, kemudian cahaya bisa berdispersi, dan cahaya bisa berdifraksi. Ya, kita akan bahas semua materi ini, dan untuk pertemuan kali ini kita khusus akan membahas tentang pemantulan atau refleksi cahaya pada sebuah cermin, cermin datar. Kemudian kita akan juga mempelajari bagaimana cermin datar ini bisa membuat bayangan sebuah benda, dan bagaimana proses pembentukan bayangan dan sifat bayangan serta ukuran bayangan yang dibuat oleh cermin datar, sehingga cermin datar ini adalah alat untuk berkaca atau bercermin. Ya, berikutnya juga kita akan bahas pemantulan cahaya pada cermin yang lain, yaitu cermin cembung, kemudian juga cermin cekung. Khusus pertemuan kali ini kita akan bahas pemantulan atau refleksi cahaya pada cermin cekung, dan bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin datar, dan bagaimana sifat bayangan yang dibuat oleh cermin datar ini, sehingga cermin datar ini digunakan atau alat untuk bercermin, termasuk juga ukuran dan sifat bayangannya. Ya, diharapkan setelah pertemuan pembelajaran ini selesai, kalian bisa memahami, mengerti, dan bisa mengerjakan soal, khususnya untuk materi pemantulan cahaya pada cermin datar kali ini. Ya, dan silakan simak dan tonton videonya sampai tuntas, sampai selesai, sehingga kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan cermin datar ini. Berikutnya, mari kita akan bahas pembahasan materinya. Ya, marilah kita akan pelajari tentang cahaya sebagai gelombang. Ya, kenapa cahaya memiliki sifat seperti gelombang? Karena ternyata cahaya memiliki sifat-sifat persis seperti yang dimiliki oleh gelombang, seperti gelombang suara dan yang lainnya. Itulah sehingga cahaya disebut sebagai gelombang. Di kelas berikutnya kita akan pelajari nanti cahaya sebagai partikel. Ya, apa saja yang dimiliki oleh gelombang, atau sifat apa saja yang dimiliki oleh gelombang sehingga cahaya memiliki sifat seperti gelombang. Yang pertama adalah cahaya dapat memantul atau berefleksi. Saya ulangi, yang pertama, sifat gelombang atau sifat cahaya seperti gelombang, ternyata cahaya dapat memantul atau berefleksi. Contohnya pada cermin ini, kita coba bahwa kita tahu bahwa cahaya bisa memantul. Ulangi, cahaya, ya, kita perhatikan bahwa inilah pantulan cahaya yang tertera. Ya, kemudian bisa juga dimiringkan. Ya, ini juga memantul. Nah, itulah yang disebut dengan refleksi. Contohnya pada cermin ini. Kemudian pada yang lain juga terjadi sifat refleksi cahaya, seperti memantulnya gelombang suara pada tebing atau pada tempat. Kemudian yang berikutnya, ternyata cahaya dapat membelok atau berefraksi atau membias. Ya, apa buktinya? Ya, diantaranya
kita bisa lihat adalah pada air atau ya, kita lihat ini adalah air. Kemudian ya, kita lihat ini ada pembelokan pengamatan, yang artinya penglihatan kita atau cahaya datang dari benda ini membelok. Kemudian yang berikutnya adalah juga terjadi pembelokan cahaya pada kaca atau pada kaca balok ini. Ya, kita perhatikan ya, ada pembelokan penglihatan. Ini artinya bahwa penglihatan kita dibelokkan akibat cahaya datang dari benda melalui kaca ini membelok atau membias. Ini hanya sekedar contoh-contoh terjadinya pembelokan cahaya. Kemudian yang berikutnya, ternyata cahaya juga dapat mengkutub. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya dapat juga berdispersi atau mengurai. Ya, mengurai atau penguraian cahaya. Ya, contohnya pada prisma ini. Ya, kita lihat bisa ada warna, artinya dia bisa mengurai, terjadi warna cahaya. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa cahaya dapat berdispersi atau mengurai. Kemudian yang berikutnya adalah cahaya dapat berinterferensi atau bersatu. Ya, seperti suara, cahaya juga dapat bersatu. Ya, ketika kita bersorak-sorai, gelombang suara bersatu, ternyata cahaya juga bisa berinterferensi atau bersatu. Ya, salah satu contohnya ketika mobil berpapasan atau dua mobil berpapasan, suaranya kedengarannya agak membesar. Ini artinya berinterferensi. Ya, di antaranya itu adalah sifat-sifat cahaya yang diartikan sebagai gelombang. Saya ulangi, kenapa cahaya disebut sebagai gelombang? Karena dia memiliki sifat-sifat seperti gelombang. Di antaranya bisa berefleksi atau memantul, kemudian contohnya pada cermin atau benda yang lain yang memiliki warna mengkilat, kemudian juga cahaya dapat membelok atau berefraksi atau membias, contohnya pada air, pada kaca, dan yang lainnya. Kemudian juga cahaya dapat mengkutub, kemudian cahaya dapat berdispersi atau mengurai, kemudian cahaya dapat berinterferensi atau bersatu. Itulah sifat-sifat kenapa cahaya diartikan sebagai gelombang. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang pemantulan cahaya atau refleksi cahaya pada cermin, baik cermin datar ini cermin, kemudian ini cermin cekung, kemudian ini adalah cermin cembung. Ini cermin cembung yang digunakan sebagai kaca spion. Kemudian cermin datar untuk bercermin, kemudian yang ini cermin cekung. Ya, semua cahaya pada cermin ini akan memantul dan akan membuat bayangan benda. Nah, bagaimana proses pemantulan cahaya dan proses pembentukan bayangan pada cermin, kita akan pelajari lebih lanjut. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan pemantulan cahaya pada cermin datar. Ya, ini adalah ilustrasi bagaimana terjadinya pemantulan cahaya pada cermin datar. Ya, ini digambarkan sebuah cermin atau permukaan cermin datar. Kemudian ini adalah cahaya atau sinar. Ini adalah sinar datang. Kemudian yang ini adalah sinar pantulnya. Ini adalah sinar pantulnya. Nah, ini adalah ilustrasi dari pemantulan cahaya pada cermin datar, persis seperti kita memantulkan cahaya pada cermin ini. Ya, pada cermin ini, ya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah sinar datang, kemudian itu adalah sinar pantulnya. Ya, kemudian juga seperti ini, misalnya di permukaannya cerminnya dipasang seperti ini, kemudian sinar dijatuhkan ke sini membentuk sudut, kemudian dia akan memantul, seperti itu. Ya, pemantulan cahaya pada cermin ini diteliti oleh seorang ilmuwan matematik yang berasal dari Belanda.
namanya Snellius, sehingga terkenal dengan hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius. Nah, bagaimana Snellius menyimpulkan pemantulan cahaya pada cermin datar? Yang pertama katanya bahwa sudut datang besarnya selalu sama dengan sudut pantul. Ya, sudut datang yang mana? Ya, sudut datang ini adalah sudut datang, sebut saja I. I adalah sudut datang. Kemudian mana sudut pantulnya? Sudut pantulnya adalah ini, sebut saja R. Ini adalah sudut datang atau sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal. Ini sudut datang. Kemudian yang berikutnya R ini adalah sudut pantul. Nah, menurut hukum Snellius bahwa sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Saya ulangi, menurut Snellius sudut datang selalu sama dengan atau nilainya sama dengan sudut pantul, sehingga sudut I selalu sama dengan sudut R, bagaimanapun posisi cermin dibuat. Nah, yang berikutnya, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini adalah satu bidang datar. Satu bidang datar, inilah garis normal, ditandai dengan titik-titik yang ditarik tegak lurus dengan bidang, di mana sinar datang dan sinar pantul berpotongan di bidang datar. Ini artinya atau terletak pada satu bidang datar, termasuk juga posisinya seperti ini, adalah garis normal. Dan ini sudut datangnya adalah ini, ada sudut datang adalah sudut di antara sinar datang dengan garis normal ini. Kemudian sudut pantulnya adalah ini, yaitu sudut yang dibuat antara sinar pantul, ini sinar pantul dengan garis normal. Itulah sudut pantul. Saya ulangi, garis normal adalah garis yang tegak lurus pada bidang datar, dan semua sinar datang dan sinar pantul berpotongan di satu tempat di sini, sehingga Snellius menyatakan bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Saya ulangi, kesimpulan Snellius yang pertama, bahwa bagaimanapun cahaya itu dijatuhkan pada cermin datar, maka dia selalu membentuk sudut I sama dengan sudut R, atau sudut pantul. Sudut pantul sama dengan sudut datang sama dengan sudut pantul. Artinya sudut ini sama dengan sudut. Bagaimanapun dibuat seperti ini posisi cerminnya. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini artinya ini adalah garis normal, kemudian ini adalah sinar datang, dan ini sinar pantul berpotongan di sini, dan ini adalah dianggap sebagai bidang datar atau cermin datar. Ini dianggap sebagai bidang datar. Ini juga sama sebagai bidang datar. Itulah kesimpulan dari pemantulan cahaya pada cermin datar yang disimpulkan oleh Snellius, sehingga terkenal dengan hukum pemantulan cahaya Snellius atau hukum Snellius. Ya, berikutnya saya ulangi bahwa posisi seperti ini seperti ini artinya posisi seperti ini adalah sinar datang dari senter, kemudian sinar pantulnya adalah ke sana. Kemudian posisi juga seperti ini juga sama, artinya dia akan memantul ke atas, dan menurut Snellius bahwa selalu terjadi sinar datang sama dengan sinar pantul. Ya, itulah hukum Snellius tentang pemantulan cahaya pada cermin datar. Dan berikutnya kita akan pelajari bagaimana cermin datar membuat bayangan benda, dan sifat bayangan benda yang dibuat cermin datar seperti apa, termasuk juga ukurannya. Ingat bahwa cermin datar ini adalah cermin yang digunakan untuk bercermin. Kenapa digunakan untuk bercermin? Karena dia membuat bayangan benda atau bayangan, contoh kalau kita bercermin artinya bayangan tubuh kita. Nah, bagaimana proses pembuatan bayangan oleh
cermin datar kita akan pelajari berikut ini atau lebih lanjut. Kita akan lanjut dengan pembentukan bayangan, sifat bayangan, dan pembesaran bayangan oleh cermin datar. Ya, kita akan coba bagaimana mempelajari bagaimana cermin datar membuat bayangan benda atau bayangan yang dibuat oleh cermin datar, termasuk pembesarannya dan termasuk sifatnya. Ya, ini adalah sebuah ilustrasi. Ini adalah cermin datar. Ini adalah permukaannya seperti ini, misalnya adalah cermin datarnya. Kemudian ya, ini cermin datarnya. Kemudian ada sebuah benda, sudah bentuk benda, anggap saja kita gambar garis, ini garis. Kemudian dia berdiri, sudah bentuk di bidang datar, ini bidang atau lantai, anggap saja. Kemudian ini adalah cermin. Mungkin persisnya seperti ini. Ya, bagaimana cara membuat bayangan atau menggambarkan bayangan? Ya, untuk menggambarkan bayangan minimal kita harus membuat sinar datang dua buah minimal. Kemudian setelah itu baru kita menggunakan hukum-hukum Snellius. Nah, di mana kita ngambil? Misalnya kita ambil di bagian atasnya, artinya tinggi benda, ini bendanya. Kita ambil di bagian kepalanya, misalnya atasnya. Nah, sinar yang pertama misalnya ini kita jatuhkan ke sini. Kita jatuhkan ke sini, ini sinar yang pertama, sinar datang yang pertama maksudnya. Setelah itu mungkin ininya harus pakai busur. Kita tarik garis tegak lurus sebagai garis normal. Ini normalnya garis lurus, dan prakteknya kita harus menggunakan busur derajat misalnya, mengukur bahwa ini berapa sinar datang. Inilah sinar datang atau sinar I. Nah, setelah itu menurut hukum Snellius bahwa dia akan memantul ke sini, memantul. Ini adalah sinar pantulnya, ini pantulnya. Nah, ini pantul atau sinar pantul dari yang ini. Dan menurut hukum Snellius bahwa kita harus mengukur ini besarnya sudut pantul ini harus sama dengan sudut I ini. Nah, tepatnya harus menggunakan busur derajat. Nah, setelah itu kita perpanjang ke belakang perpanjangan sinar pantul ini dengan menggunakan garis putus-putus, karena memang ini bukan sinar yang sebenarnya, bukan sinar pantul. Sinar pantulnya adalah ke sini. Nah, yang kedua atau sinar datang yang kedua kita ambil misalnya seperti ini. Ingat, ini tidak ada tentuan harus ke sini, bisa kemana saja. Yang jelas hukum Snellius harus kita gunakan. Misalnya sinar datang yang kedua ini kita jatuhkan ke sini, ini sinar datang kedua, dan kita buat garis tegak lurus, ini normalnya, dan kita ukur sudut I-nya, ini sudut datangnya. Nah, setelah itu kita ukur juga bahwa sudut ini harus sama dengan sudut R. Kita ukur misalnya di sini posisinya, ini sudut R, dan kita tarik sinar pantulnya. Nah, kita tarik sinar pantulnya ke sini. Ingat bahwa pantulnya bukan ke sana tapi sini. Sesuai dengan hukum Snellius bahwa sudut kalau ini 10 derajat, maka ini harus 10 derajat. Itu yang dengan sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Nah, setelah itu kita perpanjang ke belakang sinar pantul ini, dan harus putus-putus karena ini bukan sinar tapi perpanjangannya, dan akan berpotonganlah dua sinar ini di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya 3 sinar atau 4 sinar datang? Tidak masalah. Paling tidak minimal harus menggunakan 2 sinar datang dan kemana saja. Misalnya kita jatuhkan di sini, nah, kemudian ukur sinar ini I, kemudian sinar pantulnya ini, dan pasti dia akan berpotongan di satu titik. Perpotongan ini sebetulnya bayangan. Anggap saja ini A kepalanya, ini A aksen atau bayangannya, atau bayangan bagian atasnya, bayangan bendanya. Nah, saya ulangi, perpanjangan sinar pantul ini akan berkumpul di sini, atau akan berpotongan semua di sini, baik kedua atau lebih. Maka inilah yang dengan bayangannya, bayangan bagian atasnya, saudara. Ini bendanya, ini bayangannya. Nah, kemudian karena ini bagian atasnya, maka ini juga tinggi bayangannya. Ini tingginya, tinggi bayangan sudah barang tentu. Ini tinggi bendanya. Anggap saja inilah misalnya 1 meter misalnya. Nah, akan berapa tinggi bayangan yang dibuat oleh cermin datar ini. Saya ulangi, bagaimana menggambarkan bagian-bagian yang lain, misalnya bagian bawahnya. Bagian bawahnya misalnya di sini. Ya, kita bisa mengambil bagian bawahnya dengan cara menggunakan minimal 2 sinar datang, dan tidak ada ketentuan dijatuhkan harus kemana. Misalnya saya ambil misalnya ke sini. Nah, inilah sinar datang. Kemudian sudah tentu mantulnya ke sini dengan menggunakan hukum Snellius, dan mantulnya pasti sini, dan kita perpanjang ke sini. Dan ini perpanjangannya, ini sinar pantulnya. Nah, kemudian yang kedua,
misalnya saya ngambil, kita ambil ke sini, ini sinar datangnya, kemudian kita ukur, buat garis normal, kemudian kita ukur sudut datangnya, dan sudut datangnya harus sama dengan sudut pantul, kemudian kita tarik garis, dan akan berpotong mantunya ke sana misalnya, dan ini akan mantunya ke sini. Dan ini terbuat bagian bawahnya, misalnya ini B, ini adalah B aksen. Nah, itulah cara menggambarkan bayangan pada cermin datar. Saya ulangi, untuk menggambarkan bayangan pada cermin datar, minimal kita harus menggunakan 2 sinar datang, minimal. Kemudian bagian mana saja terserah, bagian atasnya, bagian tengahnya, atau bagian bawahnya terserah. Setelah itu gunakan hukum Snellius. Nah, gunakan hukum Snelliusnya, sinar datang sama dengan sinar pantul besarnya atau besar sudutnya, ya, seperti itu. Dan kemudian nanti kalian bisa mencoba menggambarkan sebuah benda atau bayangan sebuah benda. Nah, kemudian bagaimana sifatnya? Sifat bayangan yang dibuat atau yang dibentuk. Sifat bayangan yang dibuat oleh cermin datar ini, artinya inilah bayangan. Garis-garis ini bayangan. Saya ulangi, ini bukan garis seperti ini, tapi harus garis putus-putus, gitu kan. Nah, kenapa garis putus-putus tidak seperti ini? Nah, karena memang dia dibentuk bukan oleh sinar pantul aslinya, tapi perpanjangannya. Nah, sehingga sifat bayangannya atau sifat bayangan benda ini, nah, yang pertama adalah maya. Nah, saya ulangi, maya. Jadi maya ini bukan tidak terlihat. Nanti bagaimana bayangan nyata? Nah, nanti kita akan pelajari di pembentukan bayangan pada cermin yang lain. Saya ulangi, bayangan misalnya si spidol ini atau si pensil ini, nah ini artinya maya. Nah, saya ulangi, maya bukan tidak terlihat. Nah, pengertian maya pada materi ini adalah adanya posisi di belakang cermin dan dibuat oleh perpanjangan sinar pantulnya, bukan oleh sinar pantul aslinya. Sehingga itulah pemahaman maya. Jadi, maya di bahasa Indonesia dengan maya di pembentukan bayangan agak beda pemahamannya. Kalau maya pada pemahaman bahasa Indonesia biasanya tidak terlihat. Justru ini terlihat. Artinya kita bercermin, ya sudah tentu bayangan kita terlihat. Dan bayangan kita itu bersifat maya. Saya ulangi, bayangan kita itu bersifat maya. Artinya bukan nyata, artinya maya. Nah, saya ulangi, kenapa maya? Karena dia ada di belakang dan dibuat oleh perpanjangan sinar pantulnya, bukan oleh aslinya. Kalau aslinya adalah di depan, ya. Sehingga disebut dengan maya. Jadi maya ini terlihat, bukan tidak terlihat. Ya, yang berikutnya sifat yang lain sudah bentuk ya tegak, ya tegak, artinya tidak terbalik. Nah, pada cermin yang lain, misalnya cermin cekung, bisa jadi bayangan terbalik. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Karena tidak selalu pada cermin yang lain selalu tegak, tapi pada cermin datar bayangan itu selalu tegak atau selalu sesuai dengan aslinya atau selalu tegak. Nah, selalu tegak. Yang berikutnya, bagaimana ukurannya? Nah, ingat, kalau misalnya ini 1 meter atau anggap saja tinggi badan kita misalnya 150 cm, maka pasti bayangannya juga 150 cm. Kalau misalnya tinggi bayangan ini H ini 1 meter, maka H aksen juga 1 meter. Apa artinya? Artinya ukuran bayangan sama dengan ukuran bendanya. Saya urutkan, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Ya, saya ulangi. Spidol ini misalnya 10 cm, sudah tentu bayangannya 10 cm. Nah, pertanyaannya, ada nggak cermin yang membuat bayangan itu menjadi lebih pendek atau menjadi lebih panjang? Ada, artinya bukan cermin datar. Contoh misalnya pada cermin cembung atau pada spion misalnya. Spion itu kelihatannya bayangan kendaraan yang kita lihat itu mengecil. Nah, artinya tidak selalu sama dengan bendanya. Nah, untuk cermin datar, ukuran bayangannya selalu sama dengan ukuran bendanya. Sehingga kalau misalnya kita bercermin, tinggi badan kita 150 cm, ya tinggi bayangannya juga pasti 150 cm, tidak akan memendek dan tidak akan memanjang, tidak akan tinggi misalnya. Ya, sehingga pemahaman ini menjadi disimpulkan bahwa pembesaran bayangannya atau M-nya adalah 1 kali. Nah, M-nya adalah 1 kali. Nah, atau pembesarannya adalah 1 kali. Nah, M ini diambil dari perbandingan H aksen per H. Jadi ini H aksen bayangannya, tinggi bayangan dibagi tinggi
benda. Karena berapapun tinggi benda ini akan sama dengan tinggi bayangan, sehingga akan menjadi 1 kali. Saya ulangi, berapapun tinggi benda ini, tinggi bayangannya akan sama. Saya ulangi, dibalik pemahamannya misalnya, berapapun tinggi bayangan ini akan sama dengan tinggi bendanya, sehingga pembesarannya 1 kali. Ya, itulah pemahaman tentang sifat bayangan dan pembesaran bayangan oleh cermin datar, dan termasuk juga cara menggambarkannya. Nah, bagaimana rumusannya? Ya, bisa jadi kita ambil rumusannya. Rumusannya menggunakan 1/F/S ditambah 1/S aksen. Ya, ini adalah fokus cermin, kemudian ini adalah jarak benda. Jarak benda adalah ini. Nah, inilah jarak benda. Ini S itu jarak benda. Jarak benda ke cermin sudah menentu. Misalnya kita bercermin seperti ini, jarak bendanya dari sini ke sini. Kemudian jarak bayangannya adalah ini. Jarak bayangannya adalah ini jarak bayangan. Jarak bayangannya. Nah, apa yang terjadi pada cermin datar? Bahwa ketika kita berdiri di depan cermin 1 meter misalnya, maka bayangannya juga akan berada 1 meter. Nah, saya ulangi, ketika ini berdiri misalnya 20 cm misalnya dari sini ke cermin, maka si bayangannya juga akan 20 cm dari bayangan ke cermin. Nah, sehingga bisa simpulkan bahwa bisa jadi pembesaran itu S aksen dibagi S. Ya. Ini juga sama. Kalau kita berdiri misalnya berapapun jarak kita dari sini ke cermin, maka jarak bayangannya juga akan sama, sehingga akan membuat S aksen sama dengan S, sehingga S aksen dibagi S sama dengan 1 kali. Itu pemahaman pembesaran jika diambil dari perbandingan jarak bayangan dan jarak benda. Kalau tadi diambil perbandingan tinggi bayangan dibagi tinggi benda, yang ini tetap saja nilainya 1 kali, karena bahwa tinggi bayangan akan selalu dengan tinggi benda, termasuk juga jarak bayangan akan sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, bisa jadi kita ambil dari pemahaman rumusan ini. Nah, ini adalah fokus cermin. Jadi F ini adalah jarak fokus cermin. Nah, cermin datar. Nah, pemahaman jarak fokus cermin datar, ingat bahwa dianggap bahwa cermin ini memiliki jari-jari kelengkungan. Contoh seperti cermin cekung dan cermin cembung. Nah, pertanyaannya kalau datar berapa jari-jarinya? Nah, kalau datar jari-jarinya tak hingga. Nah, sehingga jari-jarinya tak hingga sudah berarti F-nya juga tak hingga. Nah, kalau misalnya ini tak hingga, seper dibagi tak hingga, ini fokusnya tak hingga. Nah, ini bukan S tapi tak hingga. Kemudian seper S ditambah seper S aksen. Nah, berapa nilai bilangan dibagi tak hingga? Sebenarnya itu nilainya 0, sehingga 0 sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Nah, secara matematik bahwa seper S aksen sama dengan seper S sama dengan min seper S aksen, sehingga S sama dengan min S aksen. Ini artinya harga mutlak, sehingga nilainya ternyata dengan menggunakan persamaan rumusan cermin ini, diambil dari rumusan jarak fokusnya, maka tetap saja pembesaran itu kalau kita bandingkan min S aksen dibagi S harga mutlak tetap nilainya 1 kali. Ya, itulah pembesaran pada cermin datar, sehingga cermin datar ini digunakan oleh manusia atau orang, kalau kita, untuk bercermin, karena bayangannya ternyata tingginya sama, kemudian terlihat artinya maya, dan tegak, tidak terbalik. Nah, pada cermin yang lain bisa jadi bayangannya tidak sama, juga tidak tegak, bisa terbalik, kan? Dan sudah berbentuk cermin yang paling cocok untuk bercermin adalah cermin datar, kan? Bukan cermin seperti ini cermin cembung. Ini lihat jadi kecil, jari saya jadi kecil, jadi besar, kemudian bisa jadi memendek. Nah, kalau cermin datar tidak seperti itu, sehingga cermin ini digunakan untuk berkaca atau bercermin, karena dia memiliki sifat bayangannya terlihat atau maya, yang kedua selalu tegak, yang ketiga ukuran bayangannya sama dengan ukuran bendanya, dan pembesarannya 1 kali, artinya persis seperti bendanya. Saya ulangi, persis seperti bendanya. Itulah cermin datar digunakan untuk bercermin. Ya, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian, dan sebagai sesi yang terakhir kalian kerjakan satu soal, yaitu menggambarkan
bayangan benda pada cermin data, termasuk juga menghitung nilai pembesarannya dan sifat bayangannya. Silakan kalian kerjakan soal. Baiklah, sukses yang terakhir. Coba kalian kerjakan latihan soalnya. Tugasnya adalah gambar bayangan benda, kemudian pembesaran bayangan, kemudian ukuran bayangan, dan nomor 4 adalah sifat bayangan. Ya, ini adalah cermin datar, permukaannya sebelah kiri, kemudian ada benda, jaraknya 2 meter. Ini benda bagian bawahnya sebut saja B, jaraknya 2 meter terhadap cermin. Kemudian tingginya hanya 4 meter terhadap cermin, dan bagian B-nya, bagian atasnya juga 2 meter, bagian A 2 meter terhadap cermin. Coba kalian gambar bayangannya dengan menggunakan aturan pemantulan hukum Arrhenius, kemudian menggunakan busur derajat supaya gampang mengukurnya. Kemudian hitung pembesaran bayangannya, ukuran bayangannya menjadi berapa, dan sifat bayangannya seperti apa. Ya, itulah pertemuan kali ini, kita cukupkan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan bisa mengerjakan, dan kita akan lanjutkan nanti ke pertemuan berikutnya, masih membahas pemantulan cermin, pemantulan cahaya pada cermin, tapi pada cermin cekung dan cermin cembung. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu semangat. Selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.